Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, sambungan dari 2 minggu lalu. Kalau di pagi biasanya ada ininya, ada jedanya maksud saya ya. Karena kadang-kadang 2 minggu, karena 1 minggu sekali saya. Tapi saya akan selalu membawa Bapak Ibu untuk memahami sehingga pada akhirnya kita maksud daripada firman Tuhan, maksud daripada tema besar gereja di tempat ini tahun ini itu betul-betul kita bisa ngalami. Karena bentar lagi kita akan mengakhiri 2024, kita memasuki 2025. Tentu harapan kita semua baik adanya di tahun 2025. Yang pasti kita sudah punya presiden yang baru ya. Punya ibu kota yang baru, dan kita juga bukan punya Allah yang baru, tapi kita punya hidup yang diperbaharui terus menerus menjadi keserupaan dengan Tuhan Allah kita. Ada amin 2 kali. Masih ingat 2 minggu lalu saya bicara apa di sini? Paling tidak saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kita harus berakar dan mendasar, ya. Berakar dan mendasar dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Namun penekanannya minggu lalu tetap pada konteks kasih karunia. Karena itu kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama yuk ya. Ya, saya jemput bangkit berdiri. Sama-sama kita mau deklarasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Kita berharap apa yang kita katakan, pikirkan, dan itu terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Sudah siap? 2, 3. Hidup manifestasikan kerajaan Allah. Aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yaitu ibadah sejati. Diberdayakan menjadi pengusaha dan pemelihara, sebab ia kaya supaya aku menjadi kaya. Pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Terjadilah pada Anda sekalian. Salam kiri kanan, selamat datang dalam kerajaan Allah, sukses dan kaya. Lihat orang-orang sukses di samping kiri kananmu. Luar biasa, Anda orang sukses, Anda orang sehat, Anda orang yang kaya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Lepas daripada ini, minggu ini yang menjadi dasar pemikiran kita, saya ambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, Pelan-pelan saya ajak Bapak Ibu merenungkan, saya sudah kasih kontrasnya, tapi supaya Bapak Ibu memahami maksud daripada apa sih yang dikatakan firman Tuhan. Kalau tadi saya membuka dengan kalimat kita berakar dan berdasar, ya maksudnya apa? Ya, nanti saya akan masuk melalui beberapa firman Tuhan di tempat ini. 2 Petrus pasal 3, 18, 2 minggu lalu juga sempat saya pakai ayat ini. Di sini dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Alkitab berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat maksud daripada apa yang disampaikan oleh Petrus, sebetulnya ini berkesesuaian dengan apa yang dialami oleh Musa. Nah, saya belum buka ayatnya, tapi saya mau sampaikan dulu kepada Bapak Ibu untuk dimengerti. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah pertumbuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang harus bertumbuh? Pertumbuhan apa ini? Dan tentu kalau Anda baca, sepertinya bacaan ini ya hanya sebuah bacaan Alkitab. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi ada satu, ini dari dua anak kalimat. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dan kasih karunia ada perbedaan.
Apa yang bertumbuh? Saya memberikan pengertian Bapak Ibu, tolong perhatikan. Anda bertumbuh apanya? Kasihnya bertumbuh, sehatnya bertumbuh. Tentu kalau saya katakan sekarang ini kantongnya juga bertumbuh, berkatnya bertumbuh. Ini bagus ya, aminnya sudah mulai ya. Apalagi bertumbuh, hal-hal yang baik bertumbuh Bapak Ibu. Jikalau hal yang baik kita tidak mau bertumbuh, yang jahat dia akan bertumbuh. Di rumah saya, anugerah Tuhan depannya sedikit tanah, nggak banyak. Kalau Nyak punya keinginannya banyak. Saya kalau ngomong di atas mimbar memang saya sudah katakan tidak terlalu suka saya kalau ngomong yang keinginan kami di atas mimbar. Biasanya suka dikirimin gitu loh. Ya. Jadi saya kadang-kadang yang begini bahasa batasi. Tapi ginilah ya. Kalau Nyak punya keinginannya, tanahnya luas, dia mau cocok tanam dia bilang. Saya bilang kita punya tanah Bukit Doa, tinggal di situ saja. Anda bisa tanam sepanjang hari itu nggak habis-habisnya kan. Tapi di rumah kami ada. Dan Bapak Ibu ketika itu dibersihkan, ya, ketika kita bersihkan sudah tinggal tanah saja, ya, nggak kelihatan apa-apa. Coba Bapak Ibu terlambat untuk menanam, apa yang akan terjadi itu tanah? Dia akan tumbuh lagi semambukar, ya Pak ya. Ya, kalau Bapak Ibu nanam benih apa saja, ini suka lah di rumah sekecil itu saja banyak. Anda mau butuh apa saja ada. Ya, mau obat juga ada ya. Itu semua ada, ditanamin semuanya. Dan kemudian kadang-kadang dia cabut itu yang namanya semak-semak atau semak duri yang lain dicabut-cabut. Tetapi kalau sudah ditanam yang baik, yang buruk itu minimal itu terhempit. Bapak Ibu, sebetulnya di sini kata bertumbuh ini adalah kehidupan Anda dan saya. Bukankah kita buka dengan kalimat pertama di awalnya? Dan itu menjadi ikrar kita juga. Kupersembahkan tubuhku kepada Tuhan. Menjadi persembahan apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Lalu apa itu ibadah sejati? Ibadah sejati itu berkesesuaian di dalam mukadimah Alkitab. Manusia diciptakan Allah serupa dengan dia, itu final Bapak Ibu. Nggak usah diragukan lagi, serupa. Coba dia kiri kananmu. Anda itu serupa dengan Allah. Apanya serupa? Jiwamu serupa. Ya, jiwa kita serupa. Tubuhnya memang beda, jangankan dengan Allah. Kakak adik aja sudah kadang beda. Ada kakaknya hitam, adiknya putih. Ya, nggak tahu faktor apa. Ya, saya tidak tahu. Tetapi sebetulnya bukan itu. Yang dimaksud serupa dengan Allah adalah apa? Jiwanya, rohnya serupa. Sehingga pikiran Allah, perasaan Allah, keinginan Allah bisa mendarat di dalam jiwa kita. Menyatu dengan kita. Dan sehingga roh kita bisa berfellowship. Disebut yada. Dari situlah ia akan menstimulasi sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilaku inilah disebut kehidupan. Sikap kita melakukan segala sesuatu, hasilnya itu disebut kehidupan. Keserupaan Tuhan buat kita, hadirkan pribadinya Tuhan yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Karena Tuhan itu nggak kelihatan. Melalui Anda dan saya, Bapak itu bisa dilihat. Begitu lihat, langsung, saya ketemu Tuhan loh. Kayaknya apa? Duduk aja dia nggak ngomong, rasa auranya aja itu sudah rasa aura kasih, ya. Auranya aura kasih, ya. Nggak menakutkan. Coba Bapak Ibu kalau duduk sama orang kadang-kadang kita agak nggak enak di hati. Ini mau pinjam duit kali ya? Itu terasa sekali. Atau mau apa pasti terasa sekali. Kalau Anda orang yang peka, bagaimana peka kalau kita tahir ya di dalam Tuhan tahir, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan apa? Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Maka kalau kita dekatkan dengan hal-hal yang buruk itu terasa ada penolakan pasti itu. Ya. Nah, hadirkan kerajaan Allah, mengusahakannya di dalam kehidupan ini.
Jadi menghadirkan itu tidak tinggal di kamar, lalu kita nyembah Tuhan, lalu dibaptis terus, pokoknya kelihatannya suci dan kudus. Nggak salah juga kalau Bapak Ibu mau mode gitu ya, puasa sampai 40 hari ya silakan saja, nggak salah-salah juga, itu boleh-boleh semua. Tapi dengan demikian tidak menghadirkan kerajaan Allah sebetulnya. Jadi menghadirkan kerajaan Allah itu harus ada usaha. Kata usaha itu berarti kerja, dalam bahasa aslinya itu kerja, avoda ya. Itu kerja. Tetapi kata avoda kerja juga disebut ibadah. Maka kalau saudara kita dari agama sebelah itu apapun disebut ibadah loh. Dengar saya khotbah itu namanya ibadah. Kalau ibadah hal yang lebih baik apa? Yaitu harus dengan hati yang tulus, ikhlas. Alkitab katakan apa? Latihan badani terbatas gunanya. Ya kan? Tetapi ibadah itu mengandung janji. Maksudnya apa Bapak Ibu? Artinya sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita capai, ganteng, cantik, pinter, enak didengar, indah dilihat, terbatas Bapak Ibu. Saya ingat dulu tahun 90-an kalau mereka mau ke gereja, ya Sungai Yordan di Pontianak, terkenal apa tahu enggak? Terkenal pemuda-pemudanya, worship leadernya, pemujinya ganteng-ganteng katanya. Pengkhotbahnya masih muda, ganteng-ganteng semuanya. Dia bilang kami mau ke sana tuh katanya. Zaman dulu. Saya sedih sebetulnya. Ya, kendati pun memang kami semua ganteng-ganteng dari dulu sampai sekarang juga masih ganteng juga gitu loh. Tapi kan itu 20 tahun lalu atau 30 tahun lain kayak sekarang ini. Tapi kalau orang datang ke gereja cuma cari pengkhotbah yang bagus, yang ganteng, gimana kalau waktu sudah berlalu? Halo? Tapi memang hal itu. Sebetulnya kata Alkitab bahwa yang namanya latihan badani artinya sesuatu yang punya unsur daging itu sementara. Boleh punya nggak? Boleh. Tapi jangan kagumi melebihi unsur Allah. Maka ada ibadah mengandung janji. Nah kata ibadah, segala sesuatu yang kamu kerjakan hendaklah bertumbuh dalam kasih karunia, itu wujudnya ibadah. Punya mobil gak salah, itu kasih karunia. Anda punya mobil, Anda punya rumah, Anda bisa berkhotbah, Anda bisa buat apa saja. Anda punya suami yang ganteng, yang kaya. Itu karena kasih karunia. Kasih karunia itu saya mengistilahkan. Ya, terminologikan, ya, mengartikan kasih karunia itu diibarat kendaraan. Sebab apa? Karena kasih karunia kita bisa diantar sampai ke surga. Keselamatan itu kan apa? Kasih karunia kan? Berarti itu diibaratkan satu kendaraan. Bisa kita dihantar sampai ke surga karena kasih karunia. Penting gak kasih karunia? Penting. Nah karena itu dia kata, sesuatu yang kita miliki, yang kita capai, akuilah bahwa itu adalah kasih karunia. Bahasa Indonesia kasih karunia itu kan bagus. Ada kasih dan ada karunia. Tapi kalau bahasa aslinya itu namanya chan, ya, atau karisma. Bahasa Yunani-nya namanya karisma, ya. Karisma itu grace lah, ya, gift gitu. Tapi bahasa Ibrani-nya chan, maka ada chan tepi katanya. Ada chan, ya kan? Sebetulnya itu anugerah, ya, anugerah. Tapi bahasa Indonesia kok diterjemahkan kasih karunia menjadi dua anak kalimat, ya, ada dua akar kata, ada kasih, ada karunia. Artinya chan itu berasal dari kasih. Siapa kasih? Yaitu Allah. Kasih itu memberi, ya, kasih karunia. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mesti paham apapun yang kita punya itu dasarnya kasih karunia. Nah, bertumbuh. Kalau kita memiliki kasih karunia,
maka kita bertumbuh dalam segala hal. Apa saja? Bapak Ibu ngeliat saya jangan terlalu begitu, nggak enak. Kok rambutnya nggak bertumbuh, Babe? Ya, kalau rambut faktor usia. Kok nggak bertumbuh? Katanya pagi tadi, rambut yang sudah bertumbuh loh, banyak loh, jangan dibuang lagi ya. Ya demi Allah saya nggak buang, saya bilang. Karena roh Allah melayang-layang di atas kepala saya. Dia sedang berfirman terus. Maksud saya bertumbuh semua yang sifatnya kebendaan boleh saja. Latihan badan bertumbuh boleh saja. Tapi konteksnya dalam kasih karunia. Nah kasih karunia ini diperoleh dalam pengenalan akan apa? Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Keluaran Musa pernah berkata begini. Kita lihat ya, saya ajak Bapak Ibu melihat. Saya tadi hanya baca yang saya kasih garis, yang saya kontraskan. Sebenarnya Bapak Ibu kan bisa baca pengenalan Tuhan itu, juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya ya. Nah ini Keluaran pasal 13 ayat Keluaran pasal 33 ayat 13 berkata demikian. Bapak Ibu saya bacakan buat Bapak Ibu. Tidak ada di situ. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, perhatikan kasih garis bawahi kalau Anda bawa Alkitab ya. Tapi saya sudah kasih counternya. Di hadapanmu. Nah sini, beritahukanlah kiranya jalanmu, untuk apa? Ya, beritahu jalanmu padaku, sehingga aku mengenal engkau. Ngapain dia mengenal? Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Dikasih lagi sebuah penegasan, ingat. Wah, kalau tulisan begini biar ingat bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Musa ini kalau udah ngomong panjang lebar sama Tuhan, tutupnya memang kurang bagus. Ingat loh ya, ini bangsa ini umat lo ya. Gue yang bawa keluar, kira-kira gitu ya. Nah Musa menyadari bahwa pada mulanya niat ingin menjadi alat Tuhan bagi saudara-saudaranya ada. Tiap kita nggak punya agama juga punya niat baik lah. Ya karena memang dasar kita orang-orang miliknya Tuhan pasti punya pikiran baik kan. Namun apa daya kadang-kadang kita nggak nyampe. Karena apa, di dalam diri kita itu ada dua pribadi. Ya saya kira saya tidak masuk ke wilayah itu karena tidak terlalu lama, jangan sampai terlalu panjang lagi ya. Lain kesempatan saya bahas tentang pribadi A dan pribadi B. Tapi saya lebih fokus kepada ini Musa. Nah Musa waktu dia coba mau menyelamatkan atau mau menolong saudaranya, namun bukan niat baik yang dia lakukan, tetapi bukan baik yang dia dapatkan, bahkan dapat ancaman dia kabur ya. Dia kabur dari Mesir padahal dia ada di kerajaan Firaun, lalu hidup di padang gurun. Ya, selama 40 tahun di situ, usianya sudah cukup tua sebetulnya. Nah disitulah dia ketemu Tuhan. Di padang gurun, di Gunung Sinai situ dia ketemu Tuhan. Nah jadi tiba-tiba saya jadi ingat Gunung Sinai. Kita nggak jadi ke Gunung Sinai ya. Jadi kita nggak jadi ke Gunung Sinai, kita nggak jadi ke Israel. Sebetulnya sekarang kita harusnya udah berangkat. 2 minggu yang lalu saya ditelepon sama turnya. Perjalanan kita ditunda. Kenapa? Karena tidak terlalu baik ya, karena nanti kalau yang tanda kutip yang takut dan sebagainya bahaya. Enggak sih bahaya. Saya pernah ke sana dalam kondisi kacau balau begitu juga sih. Tapi kan tidak semua orang yang siap ya, nanti pada sampai sana bukannya jalan-jalan mana nangis itu kan repot. Hanya dari tunda. Jadi perjalanan kami ditunda. Oke, itu hanya segala informasi aja, disclaimer untuk kita semua. Jadi jangan pikirkan lagi kalau yang sudah daftar kok belum dikasih tahu, ya memang nggak jadi, berangkat ditunda saja. Nah Bapak Ibu, Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai, lalu perhatikan Bapak Ibu, seperti nyanyian tadi kita, siapakah aku ini Tuhan?
Jadi biji matamu, kan kita suka nanya kan, Musa juga bilang begitu. Siapa aku ini Tuhan kau suruh balik lagi ke Israel. Ya kalau bahasa saya kemarin saja saya kemarin saja berusaha membebaskan aja nggak bisa. Padahal kemarin saya masih ada dalam kerajaan Allah, masih dalam Firaun katanya, masih berkuasa. Nggak mungkin Tuhan. Lalu aku ini gagap loh nggak bisa ngomong. Ya sebenarnya gagap yang dimaksud sana itu apa ya? Apakah gagap seperti yang kita lihat ini kalau ngomongnya bukan kali ya. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kita disuruh ya begitu kan. Kamu doa pembukanya. Jangan saya nggak gitu pandai bicara. Tapi padahal bukan Anda nggak pandai bicara. Ada cuma hanya takut aja kan, betul nggak? Coba deh ya ibu-ibu ya. Kamu doa pembuka, jangan ngaku lah, aku gak ada panggilan itu. Ya sama si Musa waktu itu jadi gituin gak ya. Begitu Tuhan Musa bilang, Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu kembali ya. Musa nolak. Tapi karena Tuhan katakan, siapa aku ini yang menyuruh kamu? Nah Musa itu baru kenal Tuhan. Oh iya Tuhan, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan sanggup. Ya Pak ya? Ya kan Tuhan sanggup toh. Akhirnya apa? Dia berserah kepada Tuhan. Lalu dia bisa bawa seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya cukup besar itu. Tapi yang namanya perjalanan. Orang kalau udah berhasil. Ini manusia. Manusia sulit lepas dari sifat kemanusiaan. Kenapa? Manusia itu kan ada di dunia daging. Ya ada macam-macam pergumulan, persinggungan satu sama lain. Lemah itu terjadi. Nah sama Musa juga begitu. Makin lama makin lemah. Akhirnya terjadilah persoalan-persoalan di tengah kehidupan bangsa Israel. Sehingga sampailah doa ini muncul. Ya doanya ya begitu. Dia katakan, kalau aku ini memperoleh kasih karuniamu Tuhan, ya kan? Sekarang beritahukan aku jalanmu gitu. Dia mau tahu jalannya Tuhan. Ngapain tahu jalan? Supaya dia bisa kenal Tuhan. Nah pengenalan akan Tuhan dia akan bertumbuh dalam kasih karunia. Nah itu loh ceritanya. Jadi penting gak kasih karunia? Penting Bapak Ibu. Jadi kasih karunia ini kalau Anda mengenal Tuhan, Anda berjalan dengan kasih karunia, maka apapun yang Anda kerjakan pasti akan bertumbuh. Perusahaan Anda yang tadinya 1 bisa menjadi mungkin 10, mungkin 20. Ada satu anak Tuhan bersaksi bahwa dia mulai dengan uang 10 juta, sekarang dia sudah punya uang hampir 1 triliun, umurnya belum sampai 30 tahun. Saya nggak etis sebut namanya. Kenapa? Dan dia berkata, ditanya sama ini ya yang wawancara dia, gimana sih Anda keahliannya apa? Sebetulnya saya tidak punya keahlian. Oh kalau gitu Anda ada faktor luck dong, faktor rezeki, hoki. Dia bilang enggak juga, dia bilang. Yang dia tahu saya ini mengerti yang namanya kesempatan. Ya, setiap langkah saya beserta Tuhan adalah kesempatan. Jadi setiap keadaan itu adalah kesempatan buat dia. Maka dia bilang satu hari dia punya keuntungan ya itu bisa sampai 4 atau 5 miliar. Dan per hari ini uangnya sudah hampir 1 T. Saya nggak tahu kalau satu hari 4 atau 5 miliar, 1 tahun lagi ke depan jadi berapa itu ya. Intinya banyak lah. Nah apa sih yang dimasukkan? Dia berkata semua ini karena apa? Karena anugerah. Karena ada kesaksian dari hatinya yang dalam itu. Ia ikutin hati dia bilang. Terus kalau dia bilang dia hoki gitu ya. Kan ada yang bilang, lo memang lagi hoki. Oke ya, kalau Anda bilang hoki, saya bilang hoki itu bahasa Tionghoa itu kan faktor luck itu ada Tuhannya. Ya, Sen I Kau Tian, ada Tuhan seorang manusia maka dia makmur. Nah, dari mana datang kata luck itu? Dari mana kata hoki itu? Ya, Hok itu ya datangnya dari bahasa Tionghoa itu. Ya, Sen itu roh Tuhan. I itu seorang manusia. Kau ya, Tian. Seorang manusia hidup di dalam kehidupan ini. Kalau dia ada Tuhan, maka hidupnya kemakmuran. Maka kata huruf Hok yang Anda lihat di rumah-rumah itu. Sebetulnya itu adalah akar dari kata hoki itu. Atau luck ya, atau kata sukses. Nah, sebetulnya itu berasal dari bahasa Ibrani itu Bapak Ibu. Oke, saya teruskan.
Lalu Tuhan jawab sama Musa. Ya, apa Tuhan jawab? Kita lihat. Nah, Tuhan jawab begini, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Rupanya Bapak Ibu, untuk mengenal Tuhan, jangan coba-coba minta jalannya. Enggak ada jalannya Bapak Ibu. Jangan coba-coba kita minta petunjuk, enggak ada. Yang ada cuma satu, Tuhan yang membimbing. Jadi apa ada kata lain? Hiduplah selalu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebetulnya saya bisa membuka banyak ayat sebagai referensi untuk memperjelas tentang hubungan sama Tuhan. Namun karena kita kadang-kadang dibatasi juga waktu, kita sadar kadang-kadang kita tidak bisa terlalu terus dipaksakan. Kalau kita tidak memiliki niat yang kuat untuk mau memahami. Sebagai hamba Tuhan saya paham. Itulah sebabnya saya hanya membukakan beberapa ayat sebagai referensi, itu yang pertama. Kedua, harapan saya sebagai pengkhotbah, Tuhan beberapa waktu ini mengurapi saya dengan satu urapan dimensi yang baru, supaya setiap firman yang disampaikan, ini urapan yang Tuhan berikan kepada saya, seperti Tuhan membalikkan Naomi ke rumah roti, ya Bethlehem, membalikkan Kleopas kembali ke Yerusalem. Dan itulah peran urapan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya selalu berdoa ketika saya berbicara, setiap pribadi yang sedang menuju ke Emmaus atau ke Moab itu balik lagi kembali kepada apa? Kepada kerajaan Allah penuh dengan apa? Janji dan kemuliaannya. Dan Tuhan berikan sama saya karena saya minta sama Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau sharing dalam seminar saya suka gunakan kucing, tanya. Kalau saya bertanya, saya ajak Anda berpikir lebih Anda cepat menangkapnya. Tapi kalau khotbah kan ini monolog, Anda dengar, kadang-kadang mungkin Anda lagi mikirin, nanti habis ini makan apa, selesai itu barang tuh ya. Besok saya tanya lagi, saya khotbah apa? Lupa. Lah gimana kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia? Yang bisa bertumbuh dalam kasih sunya. Ya, kasih sunya itu nekat cari mati namanya. Ya, ada banyak orang tuh kasih sunya yang nekat, ya. Itu enggak baik. Nah, apa maksudnya Tuhan yang bimbing? Ada beberapa bagian yang saya perlihatkan pada Bapak sebagai closing saya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32 dan ini sebetulnya merupakan ayat yang ya, tema kita tadi mungkin saya belum sebut, tema kita kasih karunia pengenalan akan Tuhan. Saya kira sama dengan ayat yang tadi kita baca. Nah, ini ayatnya ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31, 32, inilah bimbingannya. Jadi ketika Musa berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, akulah yang membimbing kamu, itu zamannya Musa. Kita ini bahagia loh ya hidup di zaman akhir. Segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel atau manusia-manusia di era perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Apalagi Anda dan saya digenapi dalam hidup bergereja di dalam anugerah yang lebih luas ya. Nah ini katanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus yang berkata ya di ayat 30-nya sebetulnya ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Begitu banyak orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus tentu. Ini kan Tuhan Yesus yang sedang berfirman. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid dengan firman Tuhan. Oke, perhatikan baik. Dan kamu akan mengetahui ya kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu ada kalimat, anak kalimat yang penting untuk kita perhatikan. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Perhatikan. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Mu, maka kamu adalah murid-Ku. Bapak Ibu, kita ini kan disebut apa? Orang Kristen kan? Tahu Anda orang Kristen itu berawal dari mana?
Hari-hari ini kita memahami kita orang Kristen karena agama Kristen. Sehingga kekristenan kita hanya sebatas punya agama tok. Kita tidak memiliki spirit yang betul-betul spirit Kristus ya. Saya selalu mendorong Bapak Ibu untuk berani berkata bahwa akulah Kristus yang hidup oleh iman dalam kuasa otoritas anak Allah. Itu jati diri Anda dan saya. Temukan jati dirimu. Siapa jati dirimu? Saya memang manusia, tapi saya manusia spiritual, manusia roh yang hidup di dalam daging, sedang beroperasi, sedang melatih sebagai manusia daging. Maka dikatakan apa? Spiritual being, ya, human experience. Manusia roh yang sedang hidup di dalam kehidupan. Apa itu manusia roh? Manusia roh itu adalah anak Allah. Kehidupan itu keturunan Abraham tuh. Siapa Anda? Anak Tuhan, anak Allah. Sebagai manusia kita punya otoritas, punya kuasa dan otoritas anak Allah. Sama seperti Yesus. Kalau di perjanjian lama, di kejadian kita diciptakan serupa dengan Allah. Itu dalam gambaran besar. Tetapi kita di dalam perjanjian baru, orang Kristen itu bukan lagi gambar besar, itu sudah gambar realita. Kita udah punya figur, siapa? Yaitu Yesus. Kalau Anda lihat Yesus seharusnya lihat, loh kita ini peran penggantinya dia. Di kehidupan harus seperti dia, sikap dan perilaku. Apa kesulitan bagi Yesus? Di mana saja dia berada, di situ dia buat perubahan. Kleopas dengan temannya sedang putus asa, lalu berjalan ke Emmaus, ketemu Tuhan Yesus berbalik lagi. Kenapa dia pergi ke Emmaus? Karena pintu hatinya tertutup. Tidak bisa melihat masa depannya. Yang dia lihat adalah persoalan pribadinya. Orang stres, minggu lalu saya kalau nggak salah pernah singgung ini. Orang stres itu nggak, pintu masa depannya tertutup. Yang dilihat adalah persoalan dirinya. Maka kecewanya hari ke hari semakin dalam. Tekanan-tekanan semakin berat. Kenapa? Yang dilihat cuma hanya di dalam, dia nggak bisa lihat keluar. Papa saya bilang, orang tua saya dulu suka ngomong sama saya. Orang tua saya sebenarnya dia adalah seorang sastra Tionghoa. Dia paham banget dengan namanya filosofi Tiongkok kuno. Ya. Nah, dia bilang sama saya, Ton, kalau kamu untuk mengetahui kehidupan ini, kita jangan hanya berada di sebuah kerangkeng, sebuah tembok ketemu tembok. Kamu harus berani untuk berpikir keluar dari tembok katanya. Kalau kita hanya berpikir di antar ruang ini, maka kita akan terus berkecamuk dengan persoalan di dalam ini hari ke hari, ya, tensi kita semakin naik. Tapi kalau walaupun di dalam ruang ini kita mengalami sebuah katakanlah sesuatu yang tidak terlalu enak, tapi kalau kita bisa berpikir keluar aja, kamu ngalami loh namanya apa? Pencerahan. Itu zaman dulu. Papa saya seringkali ngomong sama sebelumnya meninggal, dia suka ngomong begitu. Apalagi kita di dalam Tuhan. Nah, itulah sebabnya orang yang sedang menuju kepada Emmaus, kepada kesulitan. Kenapa? Karena mata, hatinya nggak bisa lihat. Kenapa? Pintunya nggak dibuka. Nah, Yesus itulah yang membuka. Sebetulnya Anda dan saya harus seperti Yesus. Bukan untuk membuka untuk orang, tapi membuka diri sendiri dulu. Kita memahami arah jalan hidup kita kemana. Nah, inilah dikatakan bahwa jikalau kamu tetap di dalamku, maka engkau akan menjadi muridku. Orang Kristen sesungguhnya adalah murid. Artinya apa? Orang Kristen seharusnya tidak boleh yang namanya keluar dari ini. Saya tidak enak kalau tanya siapa yang sudah baca Alkitab, nanti tersinggung lagi. Ada aja pengkhotbah, pakai ngecek-ngecek lagi. Saya pernah sekali tanya, siapa di antara kalian hari ini yang tidak baca firman Tuhan?
Kan tidak ada yang mau berdiri. Yang baca, yang sudah baca berdiri yang baca. Tinggal beberapa orang yang nggak berdiri, kan dia nggak baca. Dia marah. Langsung dia ngomong staf saya, itu khotbah aja, bikin malu saya. Aduh, ya sebetulnya inilah bimbingan, maksud saya diingatkan Bapak Ibu. Maka dikatakan bahwa kita perlu dibimbing. Kata dibimbing itu apa? Supaya kita mengetahui. Bapak Ibu perhatikan. Di sini katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan apa? Mengetahui bimbingan itu seperti saya sedang khotbah Bapak Ibu. Ya, kamu baca kitab, itu namanya Tuhan yang sedang bimbing kamu secara tertulis. Tetapi ada roh yang tidak tertulis, dia menyertai kamu. Untuk apa Bapak Ibu? Ketika Anda baca, Anda tahu, ada tulisan tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Bapak Ibu perhatikan, segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab memang waktu dengan kita sudah berbeda. Ada yang 2000 tahun lalu, ada yang 3000 tahun lalu, ada yang 4000 tahun lalu. Kayaknya enggak terlalu ada hubungan sama kita. Waktunya berubah. Bapak Ibu perhatikan. Kejadian dalam kehidupan memang bisa berubah karena ada di dalam waktu. Tetapi Tuhan kita tidak di dalam waktu. Bagi Tuhan tidak ada kemarin, hari ini atau akan datang. Karena Tuhan ada kekekalan. Setiap waktu Tuhan sama. Pada saat waktu kita membaca Alkitab, sebetulnya hal yang sama realita di dalam kehidupan kita. Persoalannya kita tahu atau tidak. Yang jadi masalah kita tidak tahu. Maka Alkitab katakan, kamu diingatkan. Sebetulnya saya bisa menggunakan sebuah arti gini. Kata tahu itu adalah kunci. Ya, tahu itu kunci. Pengetahuan itu kunci. Membuka pintu hati kita. Contoh, sekarang saya bilang begini, ada hujan. Nah, tiba-tiba Anda tahu kata hujan kan? Yang dibuka apa? Pikiran Anda mulai kepikir, kalau hujan itu air, nggak mungkin batu kan? Jadi membaca itu membuka pengetahuan kita tentang apa yang pernah terjadi, tetapi itu yang membuat itu terjadi ada di depan kita. Jadi kalau umpama Anda membuka Alkitab, Tuhan sembuhkan wanita pendarahan 2000 tahun yang lalu, yang 12 tahun dia pendarahan, ya. Waktu Bapak Ibu baca itu memang 2000 tahun lalu. Tetapi Tuhan yang sama ada hari ini. Kita kan gak cari wanita pendarahan, ngapain? Kalau ada tuh juga gak tahu jadi tua seberapa ya. Tapi yang kita butuhkan Tuhan itu. Tadi maaf ya. Saudara saya Niko, saya kasih contoh sedikit. Dia bawa mic saya, ketemu saya di bawah. Dia cerita-cerita ya saya pegang gitu. Lalu habis itu, ya, kamu kemana lu? Kan saya pegang, mau taruh di ruangan penatua. Lah penatua udah di sini kok, cari ruang penatua ngapain lagi gitu loh. Ya dia lebih suka cari ruang penatua. Saya bilang kamu cari mesti penatuanya. Lah penatua di sini kasih aja udah. Dia mau ke ruang penatua lagi taruh di sana. Nah, kira-kira begitu loh ya. Kadang-kadang kita lebih suka cari hal-hal yang sudah terjadi. Tapi yang membuat itu terjadi ada di depan kita. Kalau wanita pendarahan itu sembuh 12 tahun lalu, yang menyembuhkan ada di depan kita kan. Nah kalau kita tahu, nah ini dia. Pengetahuan itu akan memberikan kita punya pengharapan. Ada nggak pengharapan Anda? Nanti sore saya masuk ini lebih dalam karena sore temanya beda. Kalau kita tahu, kita berharap. Anda tahu Israel itu luar biasa kalau kita ke sana. Anda berharap pengen kan ke sana kan? Nah, sekarang ada lagi pengen ke ibu kota IKN. Anda tahu IKN itu tiap hari di televisi. Anda berharap ke sana enggak? Berharap juga. Nah, harapan itu akan membawa Anda ke dalam bayangan, imajinasi katakan. Nah, sebetulnya itu. Kalau Anda berharap, maka engkau pasti dapat mengalaminya. Kalau Anda Anda tahu Anda berharap, Anda akan mengalami.
Ketika Anda sudah mulai mengalami, maka pengalaman itulah mau Anda kenal itu. Saya bilang kalau Anda sudah minum dengan ini, Anda begitu saya angkat, Anda sudah mengenal apa ini. Betul nggak? Coba ini beberapa tahun yang lalu belum keluar ada namanya air mineral begini. Saya kasih tahu Anda belum tentu mengerti ini apa. Tapi begitu saya kasih tahu, Anda kepengen ngalami, minum, oh enak ya. Begitu aku angkat, kamu udah kenal. Maka itu pengenalan itu lewat pengalaman. Bilang, pengenalan lewat pengalaman. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan kalau kita tidak pernah mengalaminya? Pengalaman itu adalah kasih karunia Bapak Ibu. Kita nggak usah susah-susah pakai ini, pakai itu Tuhan. Musik memang perlu, tapi bukan datangkan Tuhan. Kalau ada orang, ayo biar kencang sedikit, biar hadir Allah lebih kuat lagi. Itu salah. Nyanyi yang bagus dong, supaya Tuhan hadir. Ini nyanyi tadi nggak benar nih, agak fals, Tuhan itu nggak hadir. Lu punya musik agak miring nih, itu nyanyian buat setan. Pak, Bu, tidak bisa. Yang bisa membuat setan atau Tuhan, hantu atau Tuhan itu adalah pengetahuan kamu. Yang dapat itu, kamu tahu itu namanya kunci. Ya, kalau kamu cuma tiap hari bicara setan terus, kamu akan kenal sama setan nanti. Ya, kalau kamu akan ngalamin setan lama-lama, kamu lebih kenal setan daripada kenal Tuhan. Coba aja Bapak Ibu sekarang kita riset kembali. Sebetulnya kita ini lebih peka dengan hantu atau Tuhan sih? Kalau ada film cerita Tuhan kurang orang minat. Coba kalau ada film horor, wah langsung penuh tuh. Saya juga bingung. Coba aja kalau saya bilang, di situ Tuhan bekerja luar biasa loh. Kurang semangat. Setiap kali kita ada doa bersama itu Tuhan pasti bekerja luar biasa. Tapi kalau ada satu daerah, ada yang cerita, di sini ada hantunya. Langsung kita belum datang aja terasa hantunya itu. Kenapa? Memang kita ini kehantuan kok. Dari dulu udah kehantuan. Coba lihat kiri kananmu. Jangan bilang kamu hantu ya. Ini yang perlu kita bereskan Bapak Ibu. Ya, apa yang memenuhi kita karena kita sering dengar. Maka itulah Bapak Ibu, kata dibimbing, sering-seringlah kita dengar yang namanya firman Tuhan. Kita banyak dengar, maka kita banyak berpikir. Kita banyak berpikir, kita banyak merasakan. Kita banyak merasakan, pasti kita akan banyak mengalami. Kalau kita banyak mengalami, kita lebih banyak mengenal dia. Itu nama yada. Yada itu nyatu. Saat waktu kita tidur, mimpinya pasti dia. Saya coba ya, saya sih nggak mau terlalu muji diri. Tapi saya coba memperlihatkan diri saya seperti itu. Nyak yang ngelihat terus lah. Kadang-kadang Nyak juga, kenapa sih lu tidur saja masih dengar yang gitu-gituan, berisik aja. Saya kan bisa tersinggung loh. Ya saya bisa, lu terhadap Tuhan lu begitu-gitu nanti gak bisa tidur. Saya bisa ngomong gitu. Saya suka buka ya khotbah saya sendiri. Kadang-kadang firman Tuhan, afirmasi, ya Alkitab saya kasih suara. Musiknya musik rohani sampai pagi Bapak Ibu. Pagi-pagi saya udah bunyi, jam 3 udah bunyi sampai saya bikin renungan. Berapa sekali? Ya selama sampai hari ini, selama saya bertobat hari, ya itu yang saya kerjakan. Buat apa ya? Saya mau dibimbing Tuhan, saya bilang gitu loh. Supaya saya bisa jadi berkat buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi pergi ke Moab, saya bisa balikin ke rumah roti ya. Kalau ke Emmaus saya bisa balikan ke Yerusalem gitu. Itu tugas saya. Ya, pintu mana Anda yang belum buka, saya bukain gitu loh Bapak Ibu. Ngerti nggak? Itu tugas saya, ya. Nah, pengetahuan itu penting supaya kita mengalami. Tetapi lebih daripada itu, kita akan mengenal. Nah, pengetahuan tentang firman Tuhan kebenaran, lama-kelamaan kita mengenal kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jangan kita cuma, kebenaran bagaimana? Kebenaran yang pernah kamu alami. Ya, pasti akan memerdekakan kamu. Nah, saya closing dengan sebuah peristiwa. Ini bagus. Cerita ini singkat tapi bisa menolong Bapak Ibu, bisa menolong kita.
Di dalam Matius pasal 16 ayat 17 sampai 19 ini ada satu pengajaran yang sangat bagus sekali buat Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen yang pada akhirnya kita kuat menghadapi semua tantangan. Apa maksudnya? Di sini dikatakan. Kata Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada Petrus tentunya kan dalam hal ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya jelaskan dulu karena ini saya potong ayatnya. Ayat yang ke-16 dan 15 itu Tuhan Yesus perjalanan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus itu tanya kembali kepada mereka. Karena yang ikut banyak tuh. Yang ikut Tuhan Yesus tuh banyak. Ya mungkin berapa puluh ribu lah, ya ribuan orang lah. Tuhan Yesus tanya sama Petrus sama murid-muridnya, menurut mereka siapa sih aku ini? Lalu mereka bilang, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Yesaya, ada yang bilang Nabi akan datang. Dan semua yang disampaikan mereka yang segitu banyak yang ngikut Tuhan, nggak ada yang benar. Persoalan nggak? Persoalan loh Bapak Ibu. Kalau Anda baca di kitab Yohanes pasal 6, ketika Tuhan Yesus waktu mengajarnya agak sudah pada klimaks gitu, kabur semua. Mereka nggak tahan dengar. Apa yang diajarkan? Tentang makan roti, yaitu tubuhnya itu. Lari semua. Lalu mereka bilang, siapa yang tahan? Emangnya aku ini kanibal, disuruh makan tubuhnya. Lari semuanya. Ya waktu saya... Ada yang marah sama saya, dia bilang saya khotbah nyindir, saya sedih juga loh saya dulu. Terus udah ada yang merasa saya sindir dia, itu satu persoalan. Ditambah lagi yang lain tambahin, tuh sih khotbahnya begitu sih. Nah lu yang keduanya, ya akhirnya begitu saya lihat jemaat gemetaran saya. Ya, Tuhan, salah saya apa Tuhan? Tolonglah saya Tuhan. Tuhan bilang, tonton. Lu baru 2 orang ya gituin lu. Gua ribuan kabur, tinggal 12. Dia bilang. Gua jadi semangat lagi tuh. Nah ini pengetahuan. Lalu saya ngalami reformasi dalam diri saya. Iya, hidup ini memang susah untuk orang terima kita. Tetapi jangan susahkan diri, terima orang lain. Bilang, susah harapkan orang terima kamu. Tapi jangan nyusahkan diri, terima orang lain. Ngerti nggak? Lebih baik kita menerima orang lain dengan hati yang tulus, meminta orang menerima kita. Kalau kita bisa menerima orang lain dengan tulus, maka dia pasti akan menerima kamu. Nah itu dia sebabnya. Nah, ya, jadi lalu Tuhan tanya sama Simon, ya, dia bilang berbahagialah Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Kenapa? Pada saat mereka semua tanyanya salah, Tuhan Yesus tanya sama Simon. Tanya Petrus, sebetulnya menurut kamu saya siapa sih? Nah Petrus bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Berarti dia bisa menyampaikan dengan tepat siapa dia. Nah disinilah jawabannya, kenapa kamu bisa tahu siapa saya? Pengenalan akan kebenaran di sini dikatakan ya bahwa kamu kenal saya bukan karena kamu melainkan Bapa di sorga. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita sering baca Alkitab, sebetulnya Alkitab ini menceritakan apa? Tentang Kristus. Kita kalau baca Alkitab, Roh Kudus itu, kalau saya menggunakan sebuah istilah Roh Kristus itu, ia akan selalu menghinggap memenuhi hati kita. Kalau pikiran kita berakar kepada tulisan tentang Tuhan, hati kita mendasar ke dalam rohnya Tuhan. Disitulah kita bisa mengalami kasih karunia Dia. Kita bisa mengenal siapa Yesus itu. Nah itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan kamu tapi Bapa. Kenapa? Karena kamu melekat dengan aku. Karena hubungan kita dengan Kristus pasti berhubungan dengan atas. Karena bicara Tritunggal, itu gak usah saya ngomong. Itu terlalu rumit nanti. Lalu di ayat ke-18 ini penting Bapak Ibu. Pemusik sudah boleh naik ke atas dan semuanya ya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam tidak akan menguasai. Karena pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu,
Ya, yang pertama apa? Bahagia. Bilang, bahagia. Kenal Tuhan itu bahagia. Kenal hantu itu bahaya. Lebih banyak kenal Tuhan atau banyak kenal hantu? Berarti banyak bahayanya dong. Betul nggak? Mulai hari ini kita format ulang. Lebih banyak kenal Tuhannya supaya bahagia. Bapak Ibu pernah dengar kata bahagia di mana? Tuhan Yesus waktu ngomong sama Thomas, lalu Thomas mengenal siapa Yesus, lalu dia katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa? Percaya. Bilang sama samping, nah kamu harus bahagia. Enggak lihat Yesus tapi harus percaya. Ada di mana? Ada di mana Yesus itu? Saya tanya, ada di mana? Oh di otakmu, kalau di hati mah ya, ada di pikiran. Kalau Anda nggak pernah pikirin dia, nggak mungkin ada di hati. Jadi itulah dikatakan berakar dalam pikiran, berdasar dalam hati. Itulah kasih Allah. Pak, Bu, orang Kristen itu hidup dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia, yang diperlihatkan apa? Kasih. Ya, kasih itulah yang menutup banyak dosa. Bapak Ibu, saya mau katakan energi kasih itu menandakan kita ini hidup dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan penuh dengan kasih karunia tidak akan ada namanya kecelakaan dan sakit-sakitan. Kalau ada pun itu sifatnya sementara aja, numpang liwat. Nggak ada stresnya. Kenapa? Karena jiwanya itu penuh dengan kasih, maka tidak ada namanya sakit jiwa. Kalau ada penyakit-penyakit yang ganggu jiwa, kasih ini akan melepasin. Nggak ada sakit hati. Nggak ada namanya kecewa. Nggak ada. Kenapa? Ada kasih. Memberi juga ada ketakutan bangkrut. Tidak ada apa-apa pun. Ini kalau saya cerita ini bicara duit nanti lain kali aja. Ini panjang lagi ya. Orang yang hidup dalam kasih dan dia berani memberikan apa saja, hidupnya selalu bahagia. Kenapa? Karena ada kasih. Oke? Nah, karena itu yang kedua, dia tidak akan mudah digoncangkan oleh alam kehidupan. Yang pertama bahagia, yang kedua kuat menghadapi goncangan. Kenapa? Karena dia menjadi jemaatnya Allah, umatnya Allah. Anda dan saya disebut apa? Bangsa terpilih. Dan bangsa terpilih, imamat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ngapain? Ke gereja ibadah. Bukan Bapak Ibu. Supaya ngapain? Memberitakan perbuatan Allah yang kecil. Bukan, yang besar. Kenapa? Karena kita dipanggil keluar dari gelap pada terangnya yang ajaib. Coba dia kiri kanan. Kamu ajaib loh. Kenapa ajaib? Ya begitulah. Jawab sendiri. Ajaib jawab sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu 19. Kepadamu kuberi kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kunci kerajaan itu buat apa? Bapak Ibu, saya menutup. Tuhan datang memberi Anda hidup. Oke? Apa yang hidup? Kuncinya. Yang mati dulu kuncinya apa? Iman. Ya, iman kita mati, maka dengan apa kalau iman mati kunci yang ada bisa buka. Kita diberikan hidup berarti kita kembali lagi punya kunci, punya iman. Lalu apa? Supaya mempunyai segala kelimpahan. Ada di mana? Kerajaan Allah. Pakai apa? Bukanya? Pakai kunci. Nah, kuncinya nanti saya akan ajarkan nanti sore. Tuhan memberkati.